Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Nonton terus sampai habis ya. Teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan, mulai sekarang klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan dukung terus RL Chess. Teman-teman, kita kembali lagi akan bahas Oslo Esports Cup Meltwater Champion Chess Tour. Kalau biasanya kalian sering menyematkan komentar, semua akan Magnus pada waktunya bang. Tapi buat Oslo Esports Cup ini, semua akan Duda pada waktunya. Ya, secara mengejutkan Duda menyalip di tikungan terakhir. Yang biasanya kita bahas Magnus dan Pragnananda yang akan menjadi juara, ternyata mereka kolaps di babak terakhir. Ya, Magnus dikalahkan oleh Shahriar Mamediarov dan Pragnananda dikalahkan oleh seniornya Anish Giri. Nah, lalu bagaimana Duda bisa memenangkan turnamen ini? Ya, dia menang dari Erik Hansen. Dan kita akan bahas partainya. Di game pertama, babak ke-7, babak terakhir, Erik Hansen pegang buah putih, Duda Yankritov pegang buah hitam. Erik Hansen memulai dengan E4 dan dijawab Duda E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih gajah B5. Rui Lopez atau Spanyol, pembukaan yang dimainkan oleh Erik Hansen. Duda menjawab dengan kuda F6, putih D3, hitam gajah C5, kemudian putih C3. Hitam dobrak dengan D5, memberikan pion gratis petak E5. Putih memilih pion E makan D5. Oke, perlu kita bahas mengapa putih tidak mengambil kuda makan pion E5. Ya, apabila mengambil pion di petak E5, maka jawaban hitam adalah rokade pendek. Dan apabila putih memilih kuda makan kuda C6, maka akan dijawab pion B makan kuda C6. Apabila dimakan, maka putih akan menjawab gajah pukul F2. Boom! Apabila dimakan, ada jawaban kuda G4, skak. Dan apabila raja G1, maka ada jawaban menteri ke petak F6. Mengancam mat di petak F2 dan mengancam gajah di petak C6. Ya, apabila dilanjutkan menteri E1, maka menteri makan gajah C6. Jelas ini akan lebih enak untuk hitam, teman-teman. Ya, lalu bagaimana jika putih memilih gajah makan kuda C6? Apa jawaban hitam? Ya, hitam akan menjawab pion B makan gajah. Lalu bagaimana jika kuda makan pion C6? Maka hitam akan menjawab dengan menteri L8, mengancam kuda C6 dan mengancam pion M4. Ya, apabila kuda ke petak D4, maka hitam akan menjawab pion D makan M4. Nah, ini dikatakan evolution bar-nya lebih enak untuk hitam, teman-teman. Apabila rokade, maka hitam akan melanjutkan dengan gajah A6. Jelas ya, ini inisiatif serangannya dipegang oleh hitam. Oke, kita lanjutkan ke partainya. Setelah jalan D5, putih memilih pion E makan D5. Duda menteri makan pion D5. Kemudian putih gajah C4 dan hitam menteri D6. Kemudian putih kuda B D2 dan hitam gajah F5 mengancam pion D3. Putih menteri E2. Hitam rokade pendek. Dan putih kuda G5. Ya, sebuah ide memanuver kuda G5 ke petak M4. Hitam menjawab menteri D7. Putih kuda D4. Kemudian hitam tarik gajah E7. Dan putih kuda G3, hitam gajah G6. Putih H4, hitam benteng A D8 mengancam pion D3. Putih kuda G4 dan hitam kuda A5 mengancam gajah terang yang sedari tadi mengganggu. Erik Hansen gajah B3. Duda kuda makan gajah. Putih pion A makan B3. Hitam melanjutkan dengan dorongan H6. Ya, mengapa tidak langsung mengambil pion D3? Apa jawaban putih? Ya, maka putih akan
unggul teman-teman. Menteri makan menteri, benteng makan menteri. Dan putih akan kuda makan kuda. Apabila dijawab dengan gajah makan kuda, maka putih akan melanjutkan dengan H5. Gajah di petak G6 akan mati teman-teman. Dan terpaksa hitam akan terus melakukan benteng makan kuda. Ya, dengan pilihan seperti ini maka putih yang lebih unggul teman-teman. Ya, melanjutkan partainya, hitam memilih H6. Kemudian putih H5. Hitam gajah tarik H7. Putih benteng makan pion A7. Boom. Tapi ini dianggap sebagai sebuah kesalahan teman-teman. Nah, Sobat Royal Chess, kita tiba di saatnya challenge. Bisakah kalian tebak apa langkah terbaik hitam dalam posisi ini? Ya, tepat sekali adalah jalan kuda D5. Memberikan pion gratis di petak B7. Ya. Kemudian putih benteng makan B7. Hitam kuda F4. Erik Hansen gajah pukul kuda. Pion E makan gajah. Ancam kuda G3. Putih D4. Ya, putih memberikan kuda di petak G3. Mengapa putih tidak menjalankan kuda F1 teman-teman? Apa jawaban hitam? Ya, tepat sekali bahwa hitam akan memanfaatkan jalur A yang kosong dengan memindahkan benteng D8 ke petak A8. Selanjutnya benteng hitam akan masuk ke petak A1 dan jelas putih akan kesulitan dan harus bertahan dalam posisi ini. Ya, jika dilanjutkan sebagai contoh, putih membuka F3. Maka hitam akan melanjutkan dengan menteri C6, mengancam benteng B7 yang tidak ada kakinya. Ya, terpaksa benteng apabila benteng ke petak B4. Maka hitam akan menjawab gajah makan benteng. Kemudian apabila dimakan, maka akan ada lanjutan menteri B6 mengancam pion B4 dan ada ide benteng A1. Jelas ya, ini lebih enak untuk hitam. Oke, Sobat Royal Chess, kita lanjutkan ke partainya. Putih lebih memilih menjalankan D4. Kemudian hitam pukul kuda di petak G3. Putih kuda makan pion G3. Ya, satu kuda ditukar dengan 3 pion ya. Pion A7, B7, dan F4. Melanjutkan ini, ya jelas bahwa Raja Putih belum aman. Hitam menjawab dengan menteri C6. Ya, satu lagi perwira putih diancam. Kemudian putih menteri F3. Hitam menteri A6 mencegah putih rokade. Erik Hansen benteng makan pion C7. Waduh, demen banget makan pion ya. Dan memang Duda sengaja memberikan pion ini, tapi sebenarnya dia menyiapkan desain yang berbahaya. Menjawab benteng C7, Duda menjalankan gajah D6. Putih benteng C4, hitam menteri A1 skap. Kemudian putih menteri D1. Hitam benteng F L8 dan putih kuda E2. Di langkah terakhir, Duda menutup kemenangan dengan menteri makan pion B2 dan Erik Hansen menyerah di tangan Duda. Ya, bingung juga sih soalnya ini udah terkunci semua ya. Jika dilanjutkan juga sulit kemana. Serba salah jadinya posisinya. Mungkin jika dilanjutkan putih akan memilih Raja F1. Dan jika dilanjutkan maka hitam bisa memilih benteng makan kuda E2. Boom. Jika dimakan maka ada jawaban menteri B1 skap. Apabila ditutup ada gajah D3. Dan pada akhirnya Duda menang melawan Erik Hansen dengan skor 2,5 dari 3 game. Dan tidak perlu melanjutkan game 4. Dan secara mengejutkan di partai lain, Magnus collapse, Pragnananda collapse. Dan akhirnya Duda keluar sebagai juara. Di tempat pertama dengan 14 poin. Di tempat kedua ada pecatur Vietnam Lee Kuang Lim dengan 13 poin. Magnus Carlsen tempat ketiga 12 poin. Pragnananda tempat keempat dengan 12 poin. Wow. Ya. Menjawab ini Duda bilang dalam bahasa Inggris, "It's very nice to win the tournament. Actually, I didn't believe I had a real chance before today. Before now, I'm just happy to play good chess here. Most of time, it's quite surprising to me to win this event.
and I find it quite lucky because of today's result. I'm just very happy and pleased with my play. Yang kalau dalam bahasa Indonesia diartikan, teman-teman, ini sangat menyenangkan untuk memenangkan turnamen. Dan sebenarnya saya tidak percaya bahwa saya memiliki kesempatan hari ini, sebelum ini. Dan sebenarnya I'm just happy to play good chess here, yang artinya saya senang bahwa saya memainkan permainan catur yang bagus di turnamen ini. Dia merasa senang. Dan ini sangat mengejutkan, kembali lagi diucapkan oleh dia. Dan ya, sepertinya dari komentar ini ya, kita bisa melihat bahwa Duda memang tidak terfokus pada hadiahnya, tetapi dia fokus pada apa yang dia mainkan di sini, dan dia cukup senang dengan performa yang dia tampilkan. Nah, berkat kemenangan ini, Duda mengantongi 35.000 US dollar, teman-teman, untuk dibawa ke Polandia. Tapi buat ngingetin aja, teman-teman, bahwa kemenangan ini sangat penting untuk performa dia. Kita tahu bahwa 2 bulan lagi Duda Enkhitov akan bermain di turnamen kandidat, yaitu turnamen yang jika dimenangkan oleh Duda akan berhadapan dengan Magnus untuk perebutan gelar juara dunia. Mampukah Duda? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih teman-teman yang udah ikutin Oslo Esports Cup di channel YouTube RL Chess. Terus ikutin turnamen-turnamen terbaik di dunia hanya di YouTube RL Chess. Dan ikutin update terus berita percaturan dari RL Chess. Dukung terus RL Chess untuk terus berkembang. Dukung terus percaturan Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya. Semua akan Duda pada waktunya. Waduh, apakah ini mulai luntur dari Magnus Carlsen?